Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di kelasnya Bu Lintang. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan ide pokok pada paragraf deduktif. Pada video sebelumnya kalian sudah memperoleh materi tentang bagaimana menentukan ide pokok itu. Dan sekarang Bu Lintang akan mengajak kalian untuk menguji kemampuan kalian. Apakah kalian sudah betul-betul memahami tentang ide pokok itu atau belum? Nah, sekaranglah saatnya kalian untuk menguji diri kalian seberapa jauh kalian memahami tentang ide pokok ini, ya. Jadi jangan takut salah. Nanti Bu Lintang akan menayangkan video paragraf, ya. Di situ di paragraf itu nanti kalian bisa pause atau bisa di stop dulu video ini, kemudian kalian cari di mana letak ide pokoknya, ya. Kalian tulis di buku orat-oratan kalian. Setelah itu nanti setelah kalian selesai, kalian bisa melanjutkan videonya lagi dan kembali mengikuti video sesuai dengan apa yang Bu Lintang arahkan. Seperti itu ya anak-anak. Selamat mencoba. Nah, ini adalah paragraf yang pertama anak-anak. Bu Lintang tidak akan memberikan banyak petunjuk. Inilah saatnya kalian harus menebak, paksakan diri kalian untuk menebak, karena ini akan berpengaruh pada kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Akan berbeda hasilnya anak yang sudah mencoba menjawab dengan anak yang tidak menjawab sama sekali. Nanti akan berpengaruh pada keberhasilan belajar kalian. Coba dicermati paragraf ini. Kalian bisa stop dulu videonya, lalu kalian tulis jawaban kalian di buku orat-oratan kalian. Ingat ya anak-anak, jangan takut salah, karena sekalipun jawaban kalian salah, itu tetap akan berdampak baik pada proses belajar kalian. Tetap akan ada pengaruh baiknya pada diri kalian, ya. Harus menjawab, benar atau salah tidak usah dipikirkan. Yang Bu Lintang minta kalian harus menjawab, ya. Jadi yang belum menjawab, Bu Lintang ingatkan, Bu Lintang minta untuk kembali ke paragraf dan kalian jawab sebisa kalian. Sekarang kita akan bahas bersama ya anak-anak. Tapi Bu Lintang ingatkan lagi, yang belum mencoba memberanikan diri untuk menjawab dengan jawabannya sendiri, Bu Lintang ingatkan untuk kembali lagi ke paragraf atau ke video yang sebelumnya, lalu kalian jawab dulu, baru kalian boleh melanjutkan video ini. Kita bahas ya. Ingat, ketika kita mencari di mana letak, mau mencari ide pokok, kita itu harus cari dulu di mana letak kalimat utama, karena ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Untuk mencari kalimat utama, kita harus bisa membedakan dulu kalimat penjelas dengan kalimat utama tadi, ya. Ciri-ciri kalimat penjelas itu biasanya ada kata yang diulang. Kata di kalimat awal atau pertama diulang lagi, di kalimat yang kedua diulang lagi, di kalimat ketiga dan seterusnya. Bisa juga yang kedua ada kata tunjuk benda. Di kalimat kedua biasanya ada ini, itu. Kemudian yang ketiga ada kata ganti orang. Kata ganti orang ini biasanya seperti dia, mereka, ya. Nah, apabila di kalimat kedua itu terdapat salah satu dari ketiga ciri tadi, maka bisa dipastikan kalimat utamanya ada di
kalimat yang awal atau pertama. Kita baca ya. Pada sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-14 terdapat 5 jaringan perdagangan di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pertama, jaringan perdagangan. Lah, ini kan di kalimat yang awal ada kata apa ini anak-anak? Ada kata jaringan. Ada kata jaringan. Tentang ganti. Oh iya, maaf ya, itu ada suara truk sedang mengangkut barang karena ini sedang ada di sekolah. Lintang lanjutkan. Ada jaringan perdagangan. Terus di kalimat yang kedua ada kata jaringan perdagangan. Coba di kalimat selanjutnya, kedua jaringan perdagangan, ini juga ada kata jaringan perdagangan. Kalimat ketiga sama, ada diulang lagi, jaringan perdagangan. Kalimat selanjutnya keempat ini ada kata jaringan, ada kata jaringan perdagangan juga. Lalu di kalimat yang terakhir ini juga diulang lagi, jaringan perdagangan dari Laut Jawa. Dari sini bisa kita ketahui bahwa kalimat utama itu letaknya ada di awal. Ada di ini ya anak-anak ya. Maaf. Nah, karena ini Bu Lintang menggunakan tangan satunya memegang kamera, jadi tidak bisa rapi. Yang penting tertandai ya supaya kalian tidak bingung. Nah, ini ya sudah. Ini adalah kalimat yang pertama pada paragraf ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalimat utamanya ada di awal. Kalau ada di awal itu berarti paragraf ini adalah paragraf deduktif. Nah, dari kalimat utama ini anak-anak ya, ini bukan ide pokok KU, itu kalimat utama ini bukan ide pokok. Ide pokok harus kalian rumuskan sendiri. Kata-katanya bisa diambil atau dipotong dari kalimat utama ini. Bisa juga kalian rumuskan sendiri dengan bahasa kalian. Intinya yang namanya ide pokok itu bagian yang paling penting. Jadi rumuskan bagian yang paling penting itu. Sehingga ini dari sini coba kita baca. Pada sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15 terdapat 5 jaringan perdagangan di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Ya, di sini kita cari kata pentingnya. Pada sekitar abad ke-14 ini kalimat keterangan penjelasan ya, penjelasan waktu, dan permulaan abad ke-15 ini penjelasan waktu. Terdapat 5 jaringan perdagangan di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Nah, di sini kuncinya anak-anak. 5 jaringan perdagangan di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Itu ide pokoknya anak-anak. Bu Lintang ulangi. Ide pokoknya adalah ini 5 jaringan perdagangan di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Ini Bu Lintang ambil dari sini kan, dari kalimat utama ini dipotong karena ini sudah bisa mewakili inti dari kalimat utama ini. Jadi bagaimana anak-anak? Tadi kalian sudah mencoba menjawab dengan jawaban kalian sendiri. Bagaimana rasanya? Kalau yang betul-betul mengikuti arahan dari Bu Lintang, ketika yang berhasil pasti akan merasa bangga, ya. Tapi lain ceritanya kalau jawaban itu bukan dari diri kalian sendiri atau kalian tidak mencoba menjawab. Pasti ketika ketemu mendapatkan
diberitahu jawaban yang benar, pasti perasaannya biasa-biasa saja. Karena itu bukan hasil kerja keras dari kalian. Ketika kalian menemukan jawaban yang salah, ya, jawaban kalian salah, kalian jangan sedih, jangan salah mengartikan perasaan itu dulu, jangan merasa kecewa ya. Justru dari kesalahan kalian itu kalian bisa tahu kekurangan kalian. Ketika kalian tahu kekurangan kalian, itu bisa kalian perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Mungkin juga ketika kalian dihadapkan pada soal-soal yang lainnya, karena itu adalah modal kalian untuk bisa lebih berhasil lagi anak-anak. Jadi kalian itu berjuang dengan diri kalian, bukan dengan bantuan orang lain, bukan dari jawaban yang diberitahu oleh orang tua, kakak, tapi berusahalah untuk mengajak diri kalian berjuang, sehingga kalian akan menemukan rasanya bangga dengan diri kalian yang sudah berhasil menyelesaikan tantangan demi tantangan. Setelah ini Bu Lintang akan memberikan satu soal lagi, nanti sama Bu Lintang akan menampilkan paragrafnya. Kalian pause dulu, di stop dulu sementara, kalian cari ide pokoknya, dirumuskan ide pokoknya ya. Kerjakan dengan hasil pemikiran kalian sendiri. Jawab, harus dijawab, salah benar tidak usah dipikirkan ya. Nanti jawabannya kalian tuliskan di bawah video ini, ada tambahkan komentar, kalian tuliskan di situ. Nanti jawabannya akan Bu Lintang beritahu di video selanjutnya. Gitu ya. Selamat mencoba anak-anak, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, karena kalau kalian lelah menuntut ilmu, kalian harus siap untuk menanggung perihnya kebodohan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.